Memang harus kayak gitu, Bi. Ada prosesnya, ada harus lu badung, lu positif, lu labil, lu. Yang terpenting kan lu tahu nih rumusan bahwa hitam putihnya itu lu harus di mana, lu kapan putihnya, lu harus ngurangin kadar hitamnya kapan, kan yang penting itu dulu intinya. Kadang orang yang bikin orang hancur kan itu gelisah, nggak tahu diri, nggak terkontrol, nggak menemukan solusi. Ibarat kata raga kita dikasih makan, tapi rohani kita nggak dikasih makan gitu. Jasmaninya doang gitu yang dikasih makan, tapi rohaninya enggak. Makanya kita butuh guru, butuh referensi. Entah itu lu dapat dari podcast orang, kata-kata dari orang, lu tukar pikir sama orang. Tapi itu bener sih Bang, kalau ibaratnya kita sedang belajar apa-apa gitu harus pakai guru, bener itu. Saya dikasih tahu sama guru ngaji saya tuh, ibaratnya apa? Sanat apa sih gitu. Nah, Ya, supaya kita nggak melintir lah gitu. benar. Cuman zaman sekarang terlalu menuhankan guru pun nggak baik. Karena kita itu hidup di dunia yang ketika lu salah tapi banyak orang yang mendukung, itu bakalan menjadi benar. Tapi ketika lu benar tapi lu sendirian, bisa menjadi salah. Rumit gitu. Misalnya nih, lu salah, tapi didukung sama banyak orang, itu kesalahan itu bisa dibalik menjadi suatu hal yang benar. Tapi ketika lu benar tapi sendirian, bisa menjadi salah. Karena nggak ada yang ngedukung gitu ya. Misal lu punya leader, Ya, leader lu mangkir, tapi banyak yang ngedukung leader lu. Karena lu nggak berani kan akhirnya ngedukung. Ya. Nah itu bisa menjadi benar. Tapi ketika lu, wah ini leader gua nggak bener nih, gua harus ngomong. Tapi lu sendirian, lu bisa menjadi salah. Itu hal yang paling simpel tuh. Kita hidup di dunia kayak gitu sekarang tuh, bahaya tuh. Itu misal, itu tuh misal gitu. Memang harus dipahami, karena kita penting lah haus akan ilmu pengetahuan tuh di situ, karena biar kita nggak tertipu sama kondisi yang ada. Satu bahaya waktu kalau zaman sekarang tuh, aduh, memang harus hati-hati sih, karena kan terlalu baik juga salah. iya kan, itu makanya mau terlalu vokal ya kadang banyak yang benci. Ya itulah dunia, karena dunia ya nggak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi gimana caranya kita bisa menyesuaikan kondisi yang ada. Makanya diciptain akhirat. Nah, kalau sudah akhirat mah terlalu jauh itu, gua udah dalam itu. udah pusing itu, udah makrifat sanatnya itu udah. Ilmu sonal lah itu mah. Iya, ada harus, aduh, Ya, nggak pantas lah kita ngomongin. pusing, malah jadi pusing. Terus kita kalau bicara sholat ya, kita nggak usah bicara akhirat dulu lah. Kita bicara dunia aja. Dengan adanya kita sholat, kalau kata gua, jadi kita hidupnya tuh dilatih buat konsisten. Oh iya benar. Karena udah terbiasa jam segini kita sholat, jam segini kita sholat, jam segini kita sholat. Itu sih yang bener-bener real. Hikmahnya. Hikmah yang nyata yang bener-bener kita rasain tuh. Itu, gua itu sih. Tapi kembali lagi bukan berarti orang yang sholat itu lebih baik. Enggak. Orang yang nggak sholat bisa juga bisa lebih baik. Ada masanya kok. Namanya juga hidup. Tapi lu kadang masih punya rasa minder nggak sih?
Masa sih? Apa yang bikin lu minder? Minder gimana nih? Iya, maksudnya dengan kondisi lu gitu, kepribadian lu terhadap lu bergaul sama lingkungan lu gitu. Kayak di lingkungan sih enggak. Kayak di tongkrongan gitu. Ya. Kalau tongkrong. Terus mindernya di mana? Kalau lagi di mana? Paling kayak nemu orang baru apa gimana gitu doang sih, Bang. Yang bikin lu minder ketika ketemu orang baru apa? Oke. Ya paling kayak dari ekonomi gitu. Nggak ada yang lu tunjukin kali ya? Nggak ada apa? Nggak ada yang lu kasih apa gimana? Apa? Ya itu juga. Terus dari fisik juga. Saya kan pendek nih. Itu kan Emang pendek ngaruh ya? kan. Oh, lu nggak pede gitu maksudnya? Ya kayak nggak pede aja gitu. Kayak kalau penilaian gua mah lu terlalu baik sih, Bi. Maksudnya? Iya, lu terlalu sepositif itu gitu ketika ada orang baru gitu. Padahal dia nggak mikir kita gitu ya. Iya, nggak sedetail itu ya maksudnya. Dan kalau itu baik-baik tapi ya udah sih, Bi gitu. Lu bisa pede aja sih gitu sama diri lu gitu. Soalnya kalau lu ya bukan berarti lagi ngajak lu songong ya. Seenggaknya kalau lu lebih menghargai diri lu sendiri, lu bisa yakin nih atas kemampuan diri lu gitu loh. Ibarat kata nanti bisa lu memanfaatkan peluang. Misal lu lagi butuh modal, cari investor. Kalau lu insecure, kalau lu minder dengan orang baru yang tadinya lu bakalan nemu bos baru, investor baru, akhirnya nggak jadi. Bener ya. Negatifnya itu loh maksudnya. Ya udah lu apa adanya aja, Mbak. Selagi lu bisa bertanggung jawab dan komitmen atas keputusan lu sendiri, gas. Itu sih, Bi. Ini kalau di lini bisnis lah ya. Kalau buat apa sih bebrayan hidup mah? Ya harus lebih selektif sih. Iya. Kalau kayak yang tadi fisik mah nggak terlalu lah. Sama ya itu paling ekonomi sama misal kayak ada orang umurnya lebih muda nih dari saya, Bang. Iya. Terus dia lebih bukan sukses gimana ya? Kayak dia tuh udah lebih jauh dari saya. Ngerti gak sih? Kayak lebih mapan gitu apa gimana? Gitu. Kelihatannya kan, tapi kan kita nggak tahu. Sih. Iya kan? Kan gitu. Kayak dia seumuran sama gua misalnya gitu ya. Kok dia bisa, kok gue belum gitu, Bang. Paling mikirnya gitu doang, nggak yang apa dah bahasanya insecure ya, nggak yang gitu banget, cuman mikir doang, oh dia bisa gitu. Lebih mikir gimana caranya gua biar kayak dia, paling gitu doang, Bang. Tapi memang lu harus lebih mengenal diri lu sendiri dan harus tahu potensi lu sih. Sekosong-kosongnya lu, nggak bisa-bisanya lu harus pede sih. Lu jangan terlalu baik lah. Kalau kata gua ya baik bagus. Maksudnya jangan merendah itulah. Ada kalanya kita harus ada value yang bisa kita andelin lah. Tapi dalam konteks positif loh ya, bukan lagi gua sombong jumawa apa gimana. Enggak, jangan kalau jok. Itu mah lebih ketengil sih kata orangnya. Ya sih, itu loh maksudnya itu. Kan burungnya gitu, jadi lu nggak memaksimalkan potensi yang ada di diri lu gitu. Ya kata lu kayak misal lu disuruh jualan apapun berani, udah lu kayak gitu aja respon buat orang baru gitu ya. Lu punya nyali gitu lah, itu kan lu bisa ya kan, disuruh jualan besok mulai ya training, oh bisa gua, gitu aja lu bisa, ternyata bisa kan. Nah gitu, lu ngelapinya kayak gitu aja. Lu udah punya skill itu gitu loh, yang nggak semua orang punya gitu. Yang orang itu harus mikir-mikir dulu Ya harus belajar dulu ya. Tapi lu enggak Kita jalanin aja ya. Nah lu pede aja udah. Tapi memang perlu sih lu haus ilmu tuh memang.
Lu harus melakukan sesuatu hal yang baru. Jangan melakukan sesuatu hal yang lu udah bisa. Biar lu tuh upgrade kualitas.